Tenang, aku yang urus kamu. 30.000. Kamu temani dia tidur malam ini. Ini uangmu sekarang. Jiang Nuan, asal bisa bertahan malam ini, ibu bisa bayar operasinya. Kenapa butuh waktu lama? Dia nggak sadar kan? Tenang saja. Dia nggak lihat mukaku sama kejadian tadi. Jangan bicara. Kalau aku tahu. Tenang aja. Aku janji. Aku nggak akan bilang sama siapapun. Kalau kamu udah tahu, itu aja cukup. Bukan karena Kamu nggak bisa ganti dia. Kami tak punya hak beristirahat. Ambil uang, pergi. Aku akan minta orang antar kamu. Jangan muncul di hadapanku lagi. Lenyap. Dokter. Uangnya sudah kugatar. Operasi ibuku segera. Nyonya Jiang, uang datang lambat. Nyonya Jiang meninggal semalam. Simpanlah itu. Nyonya Jiang, mati tidak kembali. Tetap kuat, terima saja. Nyonya Jiang, Nyonya Cheng, saya antar keluar. Ngomong apa kamu? Aku dan Jiang Nuan sedang hamil. Dokter, apakah ini salah paham? Bukan, bayi sudah 3 bulan dan sehat. Jiang Nuan, bajingan ini nekat hamil. Si kecil ini, anak Qin Mujuan. Nyonya, apa kita harus? Anak ini masih berguna. Sejak saat itu, Mu Huan belum pernah sentuh aku lagi. Jiang Nuan, bayi ini, pas datangnya. Mujuan, pulang malam ini. Ada kabar baik buat kamu. Pakai tenaga. Udah mau lahir, keluar. Mu Huan, cepat lihat. Dia adalah anak kita. Dokter, anak saya mana? Anaknya sudah lama tiada. Bayimu lahir tanpa nyawa. Dokter, tidak mungkin. Saya baru saja mendengar bayi menangis. Bayi mati sejak lahir. Aku tidak peduli. Aku akan melihat anakku. Tangisan apa itu? Salah dengar. Bayi mati sejak lahir. Cari anakmu di tempat sampah bawah sana. Anak. Maafkan aku, ibumu yang gagal. Saya sudah pulang ke tanah air. Kirim alamat villa yang dipilih. Jangan khawatir, saya desainer pakaian kelas atas, cuma wawancara kecil, pasti bisa. Laki-laki ini keren banget. Rasanya seperti ini. Rasanya begitu akrab. 세상 끝이라도 지켜주고
Terima kasih banyak. Jiang Nuan, kamu bikin malu banget. Perempuan ini membuat saya merasa begitu akrab. Selidiki perempuan ini. Hai Cheng. Akhirnya aku pulang. Siapa namamu? Kenapa di rumahku? Wanita jahat akan menculikku. Jangan bilang aku di sini. Wanita jahat. Penculik anak. Jangan takut anak. Aku tidak akan biarkan dia menyakitimu. Ada orang di sini? Apa? Beginilah keadaannya. Anak kami hilang. Apakah Anda melihatnya? Tidak ada anak di sini. Maaf telah merepotkan. Anak itu kemana? Pergi sudah. Berikan nomor orang tuamu. Aku akan hubungi mereka. 280-25. Halo. Siapa nama ayahmu? Ayahku Kim Woo-yuan. Tuan Kin, benar. Beginilah keadaannya. Saya punya anak kecil dari keluargamu. Bisa datang sebentar? Putar balik lalu ke Villa 8. Sekelompok orang tidak berguna. Kalau nggak bisa jaga anak, untuk apa kalian ada? Mo Yuan. Nggak usah khawatir, Xiaoyan udah pernah kabur sebelumnya, pasti aman. Jangan terlalu khawatir. Oh, oke, cepetan ke sini. Jangan bengong aja, cepetan cari dia. Ayo makan. Kakak cantik. Masakanmu enak banget. Kayak masakan mama dulu. Mulut Xiaoyan emang licin banget. Jangan bilang ini di depan mama. Nanti dia bakal sedih. Dia bukan mama, dia cuma wanita jelek. Iya. Makan dulu aja. Cepetan makan. Xiaoyan rindu mama. Kalau anakku masih hidup, sekarang pasti udah seumuran dia. Dia udah tidur. Xiaoyan curiga sama orang lain. Pertama kali dia bisa tidur nyenyak di samping orang asing. Maaf merepotkanmu. Lama merawatnya. Tidak masalah. Perhatikan anak-anak lebih sering. Berlari keluar bisa membahayakan anak kecil. Mo Yuan. Ini bukan pertama kalinya dia kabur, jadi tidak perlu khawatir. Jangan terlalu emas. Tuan Kin. Tuan Kin. Baiklah, akan saya perhatikan. Aku antar dia pulang. Waktunya istirahat. Presiden tahu Jiang Nuan dari Haicheng 5 tahun lalu melanjutkan studi di luar saja kembali ke negara asal. 5 tahun lalu. Benar. Setelah ibu meninggal,
Dia keluar negeri. Selain itu, Katakan. Nyonya Jiang punya identitas lain. Rancang Top Wen Shui. Besok dia wawancara di perusahaan. Dia bertemu aku duluan. Setelah itu, dia bertemu Xiao. Tujuan bertemu Qin tak sederhana. Xiao Lin, semua rapat besok dibatalkan. Akan temui dia untuk wawancara. Qin Xiaoyan, masalah lama sudah berlalu. Jangan lari sembarangan lagi. Nantikan saja akibatnya. Nanti aku bilang ke ayahmu. Karena kamu cukup sudah. Aku bawa kamu ke kantor cari. Dengar nggak sih? Dengar nggak Qin Xiaoyan? Qin Xiaoyan. Jiang Nuan, kenapa dia ada di sini? Dia malah dekat sama anak itu. Aku harus hindarin dia dari Qin Kop dan Mu Yuan. Kalau sampai Qin Mu Yuan tahu, dia tuh ibu kandung Qin Xiaoyan. Semua usaha gua selama 5 tahun bakal percuma. Taat padanya. Mungkin ada sesuatu tidak sesederhana kelihatannya. Bu Cheng, tenang saja. Keluarga Qin tak merekrut orang yang haus jabatan. Bu Cheng, tenang. Xiaoyan jarang dekat dengan orang lain. Pemuda itu tampak suka pada Nyonya Jiang. Xiao Lin, apakah kamu merasa sisi wajah Jiang Nuan mirip dengan Xiaoyan? Xiaoyan, kalau kamu terus berlarian seenaknya, ayahmu pasti cemas. Dengarkan, cari ayahmu dulu. Kakak lagi sibuk, bisa. Nah. Maaf Nyonya Jiang, gagal wawancara. Saya. Gagal wawancara? Alasan untuk tidak lulus. Ada apa dengan sketsa desain ini? Oke, alasan apa? Menurut saya, kamu kurang jujur. Alasannya cukup. Sketsa desain ini mirip dengan karya desainer internasional Master Wen Shui. Ini buatanmu sendiri. Orang sepertimu sering saya lihat. Muda tapi tidak baik. Ingin masukin corporation dan menggoda bos. Kamu cuma begitu saja. Orang sepertimu, kami di Qin tidak mau. Sketsa ini adalah hasil karyaku. Kalau bilang saya curang, apa buktinya? Apakah budaya Qin Corporation cuma suka menuduh tanpa dasar? Kamu itu apa sih? Oh, kalau butuh bukti, aku punya. Maaf, wawancaramu gagal. Silakan keluar dari sini. Jangan ganggu wawancara lain. Kalau budaya Qin kalian begini, perusahaan saya pergi juga tak masalah. Bos Qin. Kok saya tidak tahu ya? Qin kita seenaknya ngebully pelamar. Pak Sun. Selamat pagi, Pak Qin. Kenapa Bapak datang sendiri? Rekrutmen desainer penting ini, saya harus hadir. Sudah cukup. Kalau saya tidak keliru, ini karya dari Master Wen Shui kan? Karya ini terlihat begitu akrab. Ini terasa familiar. Kamu berani sekali mencipta karya Master Wen Shui. Pak Qin memiliki insting tajam. Kalau orang seperti kamu masuk ke Qin, Departemen Desain kita bakal... Departemen Desain Qin. Semua tidak ada. Pak Sun kan? Tadi Anda cuma lihat sekilas, bahkan CV saya belum dibaca dengan baik. Riwayat kerja. Juara internasional. Wen Shui. Kamulah Master Wen Shui. Qin Mu Yuan. Silakan bicara. Ada apa, Pak Direktur Sun? Iya. Benar itu adalah Nyonya Cheng. Dia semakin suka campur tangan. Nyonya Jiang, atas nama Qin, saya minta maaf.
Anda jadi desainer biasa. Jiang akan menjadi kepala desain minggu depan. Dia adalah bos kamu. Iya. Nyonya Jiang, apakah Anda puas dengan cara penyelesaiannya? Saya hanya ingin keadilan. Bos Qin sangat teliti. Pantas disebut CEO Qin. Wangi tubuhmu. Kenapa terasa familiar? Pak Qin, kamu salah paham. Kamu keliru orangnya. Muruan, kamu ada di dalam sana? Pak Qin, ada orang di situ. Muruan. Dia belum pulang? Mustahil. Muruan, itu kamu ya? Pagi-pagi udah kunci pintunya. Kayaknya ada pencuri ya. Bu Bapak Lin, antarin kunci kantor Mu Yuan ke sini dong. Aku curiga ada pencuri di kantornya. Buruan. Dasar pencuri jahat. Terlambat datang. Pas banget datang gangguin aku. Gimana nih? Kalau ada yang masuk, gimana aku jemaskan ini? Aku memperhatikanmu. Mu Huan, Pergi sekarang. Mu Chuan, siapa dia? Mengapa kau menyiksaku? Suara itu. Suaranya terdengar akrab. Siapakah kamu bertanya padaku? Sudah kubilang, pergi. Violin, aku membayar gajimu bukan untuk nonton. Nyonya Cheng, silakan. Maaf, saya lebih dulu. Pak Qin, Bu Cheng sudah. Saya tidak melihat apa-apa. Aku ketakutan. Lepaskan. Maafkan aku. Lima tahun yang lalu aku ditipu, makanya obatnya selalu ada di sini. Bojia, kita pernah bertemu. Tidak, belum pernah. Pak Qin, kalau orang seperti Anda, kalau pernah bertemu, pasti nggak bakal dilupakan, kan? Tapi kok rasanya aku udah kenal kamu ya? Rasanya begitu dekat. Pak Qin, apa maksud Anda? Maksud saya, Xiaoyan suka kamu. Bisa jadi. Biasanya Pak Qin nggak sering bareng Xiaoyan ya? Nggak kelihatan sih Xiaoyan suka ngomong. Walaupun sibuk kerja, tetap jangan abaikan perkembangan anak. Makasih ya, Xiaoyan bikin repot. Nanti aku pasti punya waktu. Hari. Nggak repot. Nuan, jangan mikirin cara orang ngurusin anak. Nanti aku luangkan waktu dia. Oh. Cepat bawa satu set baju wanita ke kantor saya. Bos Qin. Sayang. Kata apa? Kamu akan masuk kerja begini keluarnya. Kalau ketahuan, jelek. Xiaolin, Bawa Bu Jiang pulang. kalau sekarang, Kalau ada kejutan lagi, nggak usah datang lagi. Bu Jiang, mohon. Iya nih, Bos Qin. Akan cuci dan kembalikan bajumu. Aku mau lihat sendiri siapa si Fox lady itu. Beraninya nyolong cowokku, Cheng Wanro. Ada. Tap. Jiang Nuan, kamu mikirin apa? Jangan asal tebak soal dia. Cepat bangun. Sinta. Segitu. Bener nggak sih? Apakah dia nekat banget? Oke, tiduran aja. Siap tidur. Yang kecil, apakah kamu benar-benar menyukai kakak yang tadi?
Baunya kayak mama. Papa, bolehkah aku minta ganti ibu? Si kecil ini. Aku rasanya seperti sudah lama aku abaikan Xiaoyan. Pak, Anda sedang? Saya sibuk kerja. Jarang punya waktu sama Xiaoyan. Ayo ke sini. Fin! Xiaoyan. Selamat pagi, Mu Yuan. Kamu mau sarapan sama aku dan Xiaoyan hari ini? Aku nemenin Xiaoyan. Xiaoyan udah besar. Orang tua aku ngomongin pernikahan kita. Jangan cuma biarin Xiaoyan. Jangan pakai Xiaoyan lagi, Cheng Wanrou. Kamu beneran anggap Xiaoyan kayak anak kandung sendiri? Apakah Kim Mu Yuan sudah mengetahui sesuatu? Mu Yuan, mengapa kamu berkata begitu? Xiaoyan, aku yang melahirkan dan merawatnya. Aku adalah ibunya. Kamu harus mengingat ini dengan baik. Kamu adalah ibunya. Mu Yuan. Xiaoyan, beritahu Mama. Ada yang bicarakan Mama ke Ayah. Qin Xiaoyan. Dengarkan aku. Mengapa anak ini begitu kasar? Tidak berguna. Kemarin kamu kemana? Tidak bisa menjaga ayah. Malah biarkan wanita lain masuk. Bangun sekarang. Jangan harap makan hari ini. Aku akan hukum. Masuklah ke dalam. Qin Xiaoyan, kamu harus dihukum. Jangan bergerak dari tempatmu. Kamu tahu apa yang larangan dikatakan? Aku mengerti. Ibu berhak mendidik anak nakal. Kamu adalah pilihan khususku. Bantu aku, kamu dapat bagian. Terima. Aku lapar, ingin makan masakan kakak. Aku mau cari kakak. Xiaoyan, kenapa kamu begitu? Makan pelan-pelan, Xiaoyan. Ayahmu kurang perhatian. Wanita itu menyulitkanku. Mungkin aku salah mengerti. Dia bukan penculik anak. Dia pembantu keluarga Qin. Xiaoyan, kejadian bibi itu menyakitimu. Apa orang tuamu tahu? Dia bukan ibu aku. Aku nggak punya ibu. Xiaoyan dari keluarga tunggal. Nggak apa-apa. Kalau bibi itu nyusahin kamu, datang ke kakak. Kakak bakal lindungin kamu. Orangnya di mana? Kenapa diam? Cari dia cepat. Tuan muda. Siapa yang tinggal di villa ini? Kabarnya wanita. Baru pindah, belum dilihat. Dia. Ada yang bisa saya bantu? Apa ada masalah? Begini ceritanya. Anak kami hilang. Apakah Anda melihatnya? Tidak ada anak-anak di sini. Kamu gagal. Kamu sudah janji, seharusnya sekarang belajar.
Kalau hal kecil begini aja nggak bisa, gimana bisa jadi bos? Mustahil dia suka sama dia. Nggak heran, pasti dia pakai tipu daya. Masukin grup apa artinya? Aku bisa bikin dia pergi. Jiang Luan, nanti kamu bakal nyesel. Kakak, bolehkah kamu jadi seperti ibuku? Xiaoyan, maaf aku tidak bisa jadi ibumu. Walaupun ibumu sudah pergi. Jangan sembarangan panggil ibu. Kalau ibumu tahu, dia pasti akan sedih. Aku yakin kalian tidak sayang padaku. Xiaoyan! Xiaoyan! Ada apa dengan Xiaoyan? Biarkan dia sendiri, nanti dia akan baik. Terima kasih sudah merawatnya. Gak apa-apa, cuma bantuan kecil. Pak Qin, dengar pembantumu gak kasih dia makan. Dia masih anak-anak, disakiti tapi diam. Sebagai ayahnya, kamu harus pilih-pilih siapa yang jaga dia. Bukannya Wanro yang jaga Xiaoyan. Makasih sudah mengingatkan, akan lebih hati-hati. Kalau gitu, aku duluan ya. Xiaoyan. Qin Xiaoyan. Qin Xiaoyan, buka pintunya. Kalian semua brengsek. Aku tidak suka kalian. Bawa kunci cadangan dari kamarku. Kata apa? Kamu tidak senang main di rumah Bibi Jiang hari ini. Pasti kamu sedih. Jangan dipikirkan. Ayah membeli villa sebelah dan mengusirnya. Dia tak akan buat anakku sedih lagi. Jangan menyiksanya. Kenapa hari ini? Dia tak mau jadi ibuku. Kamu begitu suka sama Bibi Jiang? Dia kayak ibu. Kamu ada ibunya. Dia tidak mau jadi ibu aku. Dia nggak suka aku. Bibi Jiang bilang ibu aku mestinya istri kamu. Tapi dia nggak mau jadi ibu aku, mau jadi istri kamu. Tuan Qin, dengar pembantu di rumahmu nggak kasih makan. Anaknya masih kecil, disakiti takut bicara. Tapi sebagai ayahnya, pilih lagi yang bakal jaga dia. Kamu betulan suka Bibi Jiang? Halo, biar saya pikirkan dulu. Posisi Anda di sini. Ada masalah, hubungi saya. Siang Ling, Direktur Liu minta Anda ke kantor. Kenapa kamu diam saja? Mau bikin bos Liu report datang sendiri. $300.000. Tidur bareng dia semalam. Uang ini jadi milikmu. Melewati malam ini, ibu dapat uang buat operasi. Saya. Harusnya kamu ketuk dulu. Kamu siapa? Kapan dia mulai bekerja di sini? Cantik sekali. Pak Liu, saya Jiangnan, desainer baru. Ada apa, Bu Jiangnan? Begini Pak Liu. Dokumen Pak Qin butuh tanda tangan. Cek ini penting dan cepat. Ini harus segera diproses. Maka kakak tetaplah. Fata, bisa tidak kamu jadi ibu aku? Kenapa kamu ingin kakak jadi ibumu? Anak-anak lain mengatakan, Xiaoyan adalah anak liar tanpa ibu. Tidak ada yang suka Xiaoyan. Mustahil. Xiaoyan sangat baik dan taat. Bukan begitu? Nyonya Jiang, mari kita bicara. Nyonya Jiang,
Tolong cek dulu kontrak ini. Aku perlu pikir. Sejak ia dilahirkan, orang-orang di sekitarnya semua menyenangkan dia. Dia sangat patuh. Faktanya, dia sadar akan semuanya. Mereka menyukainya hanya karena dia anak dari Qin Mujuan. Namun kau tidak sama. Hanya kamu yang tulus peduli padanya. Oke, aku setuju. Tapi ingat, aku hanya mau jadi ibunya Xiaoyan. Sisanya jangan pikirkan. Cukup jadi ibunya dengan baik. Kita hanya hubungan kontrak. Hal ini tidak akan dipublikasikan. Mari kita tunggu bersama. Fata, sekarang kamu istri papa. Kelak bolehkah aku memanggilmu mama? Istai, tidak ada dalam kontrak. Mari. Untuk Xiaoyan, nanti aku bakal jadi mama kamu ya. Sekarang aku punya mama juga. Sudah, mama masih harus kerja. Dengarkan ayahmu di sini, tidak baik kan? Aku janji akan ngikutin semua. Simpan nomor aku dong, kontak aku kapan saja jika butuh. Betul ya? Tunggu aku malam ini, pulang bareng. Aku paham. Jiang Nuan, coba lihat ini. Ini bisa dihitung nggak sih? Kamu sudah menjual dirimu. Yang kamu maksud itu Jiang Nuan? Yang penting dia keluar dari Qin Code. Bisa sih, tapi aku dapat apa kalau gitu? Kenapa harus bantu kamu, Nyonya Cheng? Lu berani tanya kondisi sama aku. Order Cheng, aku kasih kamu. Lalu ada juga Jiang Nu. Aku cuma mau dia keluar dari Qin. Sisanya bebas kamu atur. Nyonya Cheng besar hati, tenang saja. Ini Tidak masalah, aku pasti akan membantu siapapun orangnya. Pipi Liu salah memperlakukan kalian. Kenapa tidak melaporkan dia? Kakak Sun sudah bilang kan, dia VP sulit melawan. Kita hanya pegawai kecil, terima saja tekanan. Jika masalah bertambah parah, perusahaan tidak akan bantu kita. Selain itu, ibuku lagi sakit keras, masih membutuhkan biaya tambahan. Kamu itu Jiang Nuan kan? Ada transaksi penting malam ini. Setelah kerja, ikut aku ya. Maaf Pak Liu, tapi malam ini saya... Malam ini kosong. Kalau transaksi ini gagal karena kamu, pasti aku bakal kasih pelajaran. Resiko besar. Nuan, kamu baik. Salahku bikin kamu repot. Kalau gitu, malam ini kamu gimana? Butuh bantuan apa? Tak usah dipikirkan. Jangan khawatir. Hari ini aku Jiang Nuan menjadi temanmu. Saya sudah lihat kontraknya, memang kesepakatan yang besar. Malam ini pasti ramai orang. Dia nggak mungkin berbuat apa-apa padaku di depan semua orang. Ada masalah. Cari aku. Aku cuma bisa sedikit. Aku lapor polisi, nggak bakal jelekan kamu. Bu Cheng, sudah siap malam ini aku bawa orang ke sana. Maaf banget, terjebak macet. Minum untuk minta maaf. Maaf sekali. Hormat 1 gelas. Banyak orang menunggu. Bu Jiang, minum 1 gelas. Ini kurang rasional. 3 gelas hukuman cukup. Minum 3 gelas sebagai hukuman. Sudah cukup belum? Kerja sama Qin dan Cheng sukses berkat semua. Xiao Jiang, ayo minum bersama lagi. Ada sesuatu yang aneh. Kenapa rasanya begitu panas? Mungkinkah? Tak perlu minum. Kontrak sudah ditandatangani. Bu Jiang juga sudah mabuk. Pak Liu, bawa Bu Jiang pulang istirahat. Kami permisi dulu. Oke, ohe.
Xiao Jiang, kamu mabuk. Bukan Pak Liu. Maaf ya. Izin ke kamar mandi dulu. Bos Kim mungkin Nyonya Jiang hanya bertemu kerja biasa. Ayo cepat. Suamimu Kim Woo-chuan. Terima hukum. Aku bakal siksa kamu. Bikin dia ingin hancurkan nama istri itu dan usir dari Kim. Kenapa dia terus mengganggumu? Ada sesuatu di antara apa sih rahasianya? Selidiki Liu Neng, mulai besok jangan biarkan dia masuk ke perusahaan. Miss Jiang di mana? Tuan Kim butuh dia. Nuan, dia dibawa oleh VP Liu. Pak Lin, Anda selamatkan dia. Panas banget. Ayo cepat. Papa, Ma, aku mau tidur sama Ma. Panas sekali. Xiaoyan, Ma lagi tidur. Keluar dulu yuk. Jangan bikin Ma bangun ya, bisa kan? Xiaoyan patuh, tidak bangunkan Ma. Aku mau tidur sama Ma. Xiaoyan, kamu mau gak punya adik perempuan? Papa dan Mama akan memberimu seorang adik perempuan. Kalau Xiaoyan tidur dengan Mama, kita nggak bakal punya adik perempuan. Kasih Mama ke kamu. Jadi aku dapat adik. Kapan ayah pernah bohong sama kamu? Mari janji dengan tarik jari. Yang bohong jadi anjing. Hi, aku punya adik. Bantu aku sakit. Pikirkan dengan matang-matang. Kamu yakin mau aku bantu? Rasanya familiar. Ini akibat kita kan? Duga, aku nggak nyangka Liu Neng kasih aku obat bius. Kamu kan tahu dia suka main mata. Kenapa kamu nekat jalan? Begitu beraninya kamu. Siapa sangka dia dari keluarga Cheng. Orang Cheng. Jiang Nuan. Kenal Cheng Wanro tidak? Cheng Wanro. Nggak kenal. Nggak kenal. Kamu tegang apa? Ibuku. Selamat pagi, Xiaoyan. Ayah bilang. Kapan adik perempuan lahir? Xiaoyan, butuh waktu lama buat adiknya lahir. Jadiin baik, ibu masak sarapan buat kamu ya. Om Kim, kemarin malam tak terduga. Jangan khawatir, ada kontrak, aku akan menepati dan tidak berpikir lain. Kamu sebenarnya boleh. Aku masak sarapan untuk Xiaoyan. Jiang Nuan. Masih ada berapa di kamu? Rahasia belum ketahui. Jangan khawatir soal Liu Neng. Saya sudah minta asisten Lin mengumpulkan bukti-bukti pelecehannya di kantor. Sudah dikirim ke polisi. Terima kasih. Dia mengakui diam-diam. Diperintahkan oleh Cheng Wanro dan Jiang Nuan. Aku mau tanya sesuatu. 5 tahun yang lalu, malam tanggal 18 Juni, apakah kamu pernah ke Hotel Kaisar? Tidak, sama sekali tidak. Kalau Kim Woo-yuan tahu, aku tipe orang yang bisa jual diri demi uang. Dia pasti nggak bakal izin aku ketemu Xiaoyan lagi. Nggak ada yang tahu soal kita. Kalau kolega tahu kita pacaran, ini bisa jelek. Aku turun dulu ya. Viaolin. Selidiki hubungan Jiang Nuan dan Cheng Wanro. Sekitar Xiaoyan, hindari orang berbahaya. Oke, bos, tambahan lagi. Tolong sampaikan ke keluarga Cheng, pertunangan dibatalkan. Kalau Cheng mengganggu orang-orangku lagi, keluarga Qin dan Cheng. Kalau begitu, kerjasama batal. Nuan, apakah semalam baik-baik saja? Tidak ada masalah. Apa mungkin ada masalah? Kalau tidak ada masalah, Liu Neng telah diambil untuk penyelidikan pagi ini. Selain itu,
Mereka juga berkata, kamu pasti punya dukungan. Nuan, kenapa begini? Tidak ada apa-apa. Mari kerja, aku paham. Apa? Membatalkan tunangan? Lebih dari pembatalan tunangan, Kim Woo-juan telah berbicara. Sentuh orangnya lagi, kerjasama batal. Oke, aku mengerti. Kim Woo-juan, kamu begitu dingin. Jiang Nuan. Jiang Nuan pasti bicara sesuatu. Oh, Jiang Nuan, siapkan diri. Pria saya, Cheng Wanro. Pria ini tidak mudah direbut. Lama tidak bertemu. Tak disangka kamu pulang. Cukup sudah aktingmu. Kamu kan baru menjatuhkanku semalam. Aku cuma pengen tahu kenapa kamu bikin begini. Kamu pasti sudah ketemu Xiaoyan. Kan dia lucu banget. Jangan nyentuh Xiaoyan. Ngapain aku harus nyakitin Xiaoyan? Dia adalah anakku yang ku melahirkan. Iya, Qin Xiaoyan itu anaknya aku sama Qin Wuyuan. Semua gara-gara kamu. Qin Wuyuan mau gak jadian sama aku. Kenapa aku harus melukaimu? Kamu sama Qin Wuyuan. Benar. Dia itu bapaknya anak aku. Mama, kamu di mana? Mama, aku kelaparan. Aku pingin makan mie buatanmu. $300.000. Kamu menemani dia untuk semalam. Uang ini milikmu. Kalau bukan karena kamu masih perawan. Masih perawan. Kamu tidak pantas menggantikan saya. Nyonya Jiang, uangnya terlambat sekali. Nyonya Jiang telah meninggal. Anak itu sudah hilang. Bayi yang kau miliki lahir dalam keadaan mati. Anak! Qin Wuyuan. Ternyata pria dari malam itu. Ternyata itu kamu. Nyonya Jiang Nuan, Bos Qin ingin kamu mengirimkan desain pakaian seri waktu musim baru untuk ditinjau lagi. Oke, saya paham. Xiang Ling, Bawa desain pakaian musim baru. Antar ke Bos Qin. Oke. Jiang Nuan, jauhi Qin Woo-juan dan putranya. Kalau Qin Xiaoyan tahu, karena kamu orang tuanya bercerai. Kamu mau apa? Pak Qin, saya nggak paham kamu bilang apa ya? Gak ngangkat telepon, pesan gak dibales. Suruh orang antar dokumen aja. Kamu tahu nggak sih yang bikin Xiaoyan khawatir? Gak bisa tidur semalaman. Akan aku jelaskan ke Xiaoyan. Pak Qin, perjanjian kita, aku mending diakhiri aja. Aku nggak cocok jadi ibunya Xiaoyan ya. Qin Woo-juan, kalau kita nggak mulai dari situ. Kenapa kontraknya dibatalkan? Itu Pak Qin, saya sudah memikirkannya. Meskipun gajimu sangat menarik, saya ingin pacaran dan nikah. Saya tidak mungkin terus membuang waktu untuk putra Anda. Apakah Anda mengatakan kamu ingin pacaran? Bukan saya tak lakukan. Kalau mau semuanya tahu, segera bertindak. Kalau kamu menginginkan ini, aku bisa memuaskan. Pak Qin, kami tidak bisa. Bos besar, saya sudah mengecek data sang istri. Tak ada hubungan dengan Cheng. Beberapa hari yang lalu, Miss Cheng menjumpai istri. Dia kontak dia. Wajar saja.
Dia aneh akhir. Setelah ibu meninggal 5 tahun lalu, dia pergi ke luar negeri, tepat tanggal 19 Juni. Malam tanggal 18 antara Anda dan Miss Cheng. Aku paham. Anda perlu selidiki. Aku perlu tahu hubungan mereka. Bos besar, sejak Miss Jiang datang, Anda dan Tuan Muda lebih sering tersenyum. Betul begitu. Itu cuma untuk menjemput anak. Ini kali terakhirnya. Permisi, Pak Ibu. Nona Cheng menjemput Xiaoyan. Gimana Xiaoyan di sekolah hari ini? Jiang Luan. Jiang Luan. Kamu datang nyari Xiaoyan ya? Maaf ya, aku nggak tahu kamu datang hari ini. Ini siapa? Ini adalah... Dia adalah ibu tiri Xiaoyan. Jiang Luan, kamu belum punya anak, nggak paham perasaan ibu. Aku mau lihat anakku lagi. Cuma selingkuhan pengen jadi ibu, rebut anak orang, gak tahu malu. Mungkin aku terlalu keras sama Xiaoyan sehari-hari. Makanya dia suka banget sama ibu barunya. Sebaliknya, gak kenalin aku jadi ibunya. Mah, Xiaoyan, aku rindu banget sama kamu. Xiaoyan. Xiaoyan, jangan seenaknya nyebut orang mama. Mas ini. Xiaoyan. Xiaoyan, jangan ngomong seenaknya. Dia itu mak kandung kamu. Ma, kamu datang hari ini buat jemput kamu pulang bareng Mayuk. Aku gak mau, Ma. Kamu bakal ninggalin aku lagi ya? Mama tidak melakukannya. Mama, kamu tidak mau aku dan memberiku ke wanita jahat. Kamu juga jahat. Xiaoyan, Xiaoyan, tunggu Mama. Xiaoyan. Qin Xiaoyan. Xiaoyan. Qin Xiaoyan. Lai, Qin Xiaoyan hilang. Bagaimana? Cari lama, tapi nggak ketemu. Dia sama Xiaoyan. Bukankah dia ibu kandung Xiaoyan? Kenapa kejam pada Xiaoyan? Anak itu masih terlalu kecil. Seorang ibu yang seharusnya penuh kasih. Baginya, Xiaoyan cuma alat untuk tujuan pribadi. Mandi air dengannya, makan yang berbahaya, membuatnya sakit. Semua ini cuma akal-akalan supaya aku kembali. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Aku punya alasan. Takut Xiaoyan dicaci. Seorang anak yang ditinggalkan oleh ibu. Semua sudah mencari Xiaoyan. Kita pulang dulu saja. Mungkin sudah pulang. Sudah ketemu belum? Anak kecil itu terjebak dalam hujan besar. Belum ada kabar dari Xiaoyan. Kalau terjadi apa-apa, aku tak akan diam. Cheng Wanro. Cukuplah sudah, berhenti. Melindunginya. Putra kita hilang, tapi kamu malah peluk wanita itu. Sudahlah, aku cari Xiaoyan sekarang. Xiaoyan, hei Xiaoyan. Ini semua kesalahan saya. Hujan turun sangat deras. Yan kecil, kamu ada di mana sih? Ma, Yan kecil. Kamu kabur kemana? Kamu bikin mama takut, tahu? apa semua orang benci sama aku dan gak pengen ketemu aku? Jika aku jadi anak baik, jangan tinggalkan aku ya. Sayang, kenapa begini? Ngomong apa sih kamu? Mama nggak akan meninggalkanmu. Beneran, Ma? Kamu mau kasih aku ke orang jelek? Kamu juga mama jelek. Ma udah salah. Ma nggak boleh sembarangan ngasih kamu ke orang jelek gitu. Ma nggak akan melakukannya lagi. Aku nggak suka cewek itu. Dia tuh nggak pernah baik sama aku. Ingat. Dengarian kita. Tapi kamu jangan lari-larian seenaknya lagi ya kayak hari ini. Kamu tahu papa dan ma khawatir sama kamu. Maafin aku ya, Ma. Maafkan aku, Bu. Lihat keadaanmu. Badanmu basah. Ganti baju sebelum masuk angin. Ayo kita mandi. Ingat.
Xiaoyan! Xiaoyan! Kok tubuhnya begitu panas? Aku bawa Xiaoyan ke rumah sakit. Apa yang sebenarnya terjadi? Untungnya Xiaoyan datang tepat waktu, kalau tidak akibatnya bisa sangat buruk. Kemarin aku bicara keras, jangan dipikirkan. Bukankah Anda ayah Xiaoyan? Saya mengerti sebenarnya. Jiang Nuan, benar kamu. Hampir salah. Dr. Li, lama tidak bertemu. Apa kabar akhir-akhir? Dulu ibumu pergi begitu mendadak. Sudah sulit kumpulkan biaya operasi, tapi... Dr. Li, itu. Saya oke, saat ini saya sibuk, kita lanjutkan lain kali. Kamu terlihat tegang. Ada apa sampai saya cemas? Itu sudah lama berlalu, ngapain dibahas lagi? Saya akan mengecek Xiaoyan dulu. Silakan duduk. Dr. Li, saya suami Jiang Nuan. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang Jiang Nuan. Apakah Anda punya waktu? Hei, Jiang Nuan, anak ini sangat susah. Dia cerdas dan kuat. Nilainya selalu tinggi di sekolah. Sejak ibunya jatuh sakit, dia kerja keras demi uang operasi ibu. Dia harus meninggalkan sekolah. Setiap hari dia bekerja beberapa pekerjaan. Sayangnya, ternyata terlambat juga. Kondisi keluarganya, apakah benar-benar buruk seperti itu? Bukankah Anda sudah mengetahui dia kehilangan ayah sejak kecil? Ibunya bekerja paruh waktu untuk membesarkan dia. Karena Anda adalah suaminya, tolong sayangi dia lebih. Jiang Nuan, anak ini banyak kesulitan. Terima kasih, Dr. Li. Anda dokter hebat. Dari kondisi Jiang Nuan, tidak punya cukup uang operasi. Dari mana dia dapat uang kuliah luar negeri? Xiaoyan, tenanglah. Tunggulah di sini, ibu akan mengambilkan obat untukmu. Ya, baiklah. Xiaoyan. Xiaoyan, kenapa bicaramu kasar? Ingat sopan santun. Sudah berapa lama kita tidak apakah kamu rindu sama ibu? Kamu wanita jahat, bukan ibuku. Tin Xiaoyan, kau inilah ibu kandungmu. Si wanita itu, inilah kamu selingkuhan tanpa malu. Dengar, tunggu sampai dia datang. Jangan menerima apapun darinya. Suruh dia pergi, dengar. Xiaoyan tidak akan mengusirmu. Anak ini tidak mendengarkanku. Kau sedang melakukan apa? Cheng Wanrou, dia masih anak kecil. Bagaimana bisa kamu menyakitinya? Xiaoyan, kamu tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Jiang Nuan, tolong pahami dulu. In Xiaoyan adalah anakku sendiri. Urusan apa kamu? Aku yang bukan urusanmu. Cheng Wanrou, meski kamu ibunya, apa pantasmu menjadi ibu? Dengarkan aku. Hari ini, aku pasti tidak akan biarkan kamu menyakitinya lagi. Kalian sedang melakukan apa? Mu Yuan, aku lihat Jiang Nuan pukul Xiaoyan. Aku bicara sedikit, dia langsung pukul aku. Wanita jahat ini menipu ayah dan menyakiti ibu. Xiaoyan, aku adalahmu. Ibu kandung malah membantu menyakitiku. Mu Yuan, kamu lihat sendiri Jiang Nuan mendorongku. Mu Yuan, kamu lihat sendiri Jiang Nuan mendorongku. Cheng Wanrou, peringatan terakhir. Nanti tanpa izin dariku. Jangan mendekati Xiaoyan. Kenapa kamu begitu kepadaku? Aku ibu kandung Xiaoyan, melahirkan setelah 10 bulan. Hal yang sama. Keluar, jangan buat aku mengulang. Xiaoyan, Mama gagal melindungimu. Apakah masih terasa sakit? Mama, aku sudah tidak sakit lagi. Xiaoyan, kita benar-benar paham. Mama harap kamu menjadi orang semacam itu. Tidak layak punya anak sebaik kamu. Aku akan selalu jadi anak mama. Hanya ada satu mama bagiku. Aku butuh tahu semua tentang Jiang Nuan di luar negeri sekarang juga.
Ayah, aku menolak biar wanita jahat itu nggak usir ibu. Aku kan hebat ya. Xiaoyan, kita memang luar biasa. Xiaoyan melindungi ibu kali ini. Hebat. Xiaoyan berbuat baik. Kalau lihat wanita jahat, kabar ayah. Kalau ayah ada, dia nggak bakal bisa menyakitimu lagi. Oh, jangan sampai dia nyakitin ibu ya. Anak penurut. Dia tidak tega. Ngelakuin Xiaoyan jelek banget. Ibu kandung macam apa dia, gak penting lagi. Aku tambah pengawal. Jaga Xiaoyan. Kalau dia nekat, aku tidak akan ampuni. Makanya dia anaknya wanita jahat itu. Seperti ibunya, tidak sopan. Meski dulu Mu Yuan gak suka sama aku, tidak di depan anak. Pasti si Jiang Nuan ngomongin aku jelek di belakang. Jiang Nuan, aku tidak akan diam. Bantu aku menangkap seseorang. Kirim foto nanti. Anak brengsek itu kan suka sama ibu Jiang Nuan. Aku penasaran mau lihat. Jiang Nuan di tangan saya. Ini Xiaoyan masih berani melawan aku. Kalian butuh aku menjemput? Jangan repot-repot menjemput, kamu lagi sibuk. Sudah pesan taksi, sebentar lagi sampai rumah. Oke, ada apa tinggal telepon. Xiaoyan, ayah lagi sibuk kerja. Kamu harus naik taksi sama mama, karena ayah tidak bisa menjemput. Gak masalah selama bareng mama. Apa saja aku mau lakukan. Cepetan, ini dia wanita yang dimaksud. Selesaikan segera. Bos bilang cuma ikat si cewek. Oh, ada anaknya juga. Males ikat aja semua. Siapa kalian? Mau ngapain? Jangan seenaknya. Bos kami pengen undang kamu main. Jangan menyakitiku. Napal, kalau kamu begitu sayang ibumu, ayo pergi untuk menemaninya. Aku akan pukul kalian. Langsung bawa saja. Bukankah Jiang Nuan? Ponsel Nuan. Segera hubungi polisi sekarang. Segera laporkan ke polisi. Xiaoyan ada di mana? Tuan muda belum pulang. Seharusnya mereka sudah balik dari tadi. Jiang Nuan sudah menelepon. Belum ada telepon dari ibu. Belum juga pulang Nyonya dan Tuan kecil. Kata apa? Kapan si Jiang Nuan nikah? Halo, ada yang bisa dibantu? Kamu siapa? Kamu suaminya Jiang Nuan ya? Aku rekan kerjanya, Xiaoling. Aku lihat tadi di depan rumah sakit. Dia sama anak kecil itu diculik orang. Aku nemuin handphonenya. Kamu lihat wajahnya. Gak bisa. Pakai kacamata hitam, aku gak bisa lihat apa-apa. Tapi apa? aku dapetin nomor plat mobil mereka. Oke, kirim foto aku. Di tempat aja ya. Aku suruh orang jemput kamu. Bear. Suara orang itu. Suara ini familiar. Ke pintu rumah sakit jemput Xiaoling, teman kerja Jiang Nuan. Dia tuh. Kamu kenal dia gak? Ketemu sekali. Aku pergi sekarang. Cek nomor plat ini, butuh data pemilik sekarang. Siapa sebenarnya kalian? Mengapa kalian menangkap kami? Kami kemari untuk apa sih? Tentu demi uang. Aku perintahkan untuk mengikatnya. Jangan banyak bicara. Jangan menyakiti ibu saya. Nakal juga anak muda ini. Kami akan luka ibumu. Kami juga akan menjualmu. Gadis yang begitu cantik. Belum waktunya. Bagaimana majikan selesai? Kalau mau memenuhnya, biarkan mereka main dulu. Ada masalah, langsung ke aku saja. Jangan lukai anakku. Bicara lagi.
Tuan Qin, soal itu sudah ada jawaban. Nyonya Jiang pergi ke luar negeri buru-buru. Tapi, Nyonya Jiang melahirkan di luar negeri. Identitas ayah tidak, tapi bayi itu ternyata bayi mati. Anak, betapa kebetulan. Apakah sudah ditemukan waktu persalinan? Rumah sakit punya rekaman. Nyonya Jiang dan Nyonya Cheng. Bayi lahir di hari sama. Melahirkan di rumah sakit. Mungkinkah ini terjadi? Mungkinkah ini terjadi? Wan Rou melahirkan di luar negeri demi keselamatan janin. Melahirkan di luar negeri. Bos Qin, tim kami temukan Miss Jiang dan si tuan muda. Berangkat menyelamatkan. Nona, maaf ganggu. Kami sudah mengikatnya. Tenanglah. Apa lakukan dengan anak? Apa maksudmu? Kalian bodoh, tahu bedanya wanita sama anak. Anak ini selalu dengan wanita itu, kami tak bisa bercinta. Kami harus mengikat mereka Anak ini berguna. Mengenai wanita itu kalian, dia hidup, bebas lakukan apa saja. Dia tak akan merebut pria saya lagi. Bro, kami bakal untung. Xiaoyan, aku tarik perhatian orang jahat saat mereka lengah. Lari sekarang. Tidak, aku tak tinggalkanmu, Ibu. Dengarkan aku, Xiaoyan. Setelah keluar, carilah ayah. Mereka menyelamatkanmu, Ibu. Kamu tinggal, siapa menyelamatkan Ibu? Aku cari ayah, lalu selamatkanmu. Jaga dirimu, Xiaoyan. Ibu mencintaimu. Ibu, menunggulah aku. Si wanita brengsek itu mau kabur. Ibu, aku bawa bantuan menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Tangkap dia. Jangan biarkan dia pergi. Anaknya di mana? Orang hina. Beraninya tipu kami. Hari ini aku bakal tunjukkan padamu. Bayaran melawan aku sudah disepakati satu-satu. Tapi buruan ya, kamu gak usah cemas. Bosnya udah bilang, tinggalkan dia buat kita nikmatin. Kita ada banyak waktu. Lagi pula, tak bilang kapan lepas. Kalau kamu suka, dia, nanti kita simpan aja. Kalian mau apa? Tentu aja sama kamu. Lepasin aku. Ilegal loh, akan dapat karma. Sebentar karma. Tidak ada kesempatan membalas kami. Sayang, aku bakal sayang kamu. Dibikinin muka malah. Udah dibikinin muka malah ditolak. Siapa yang berani menyentuhnya? Kakak, kenapa? Apakah nuan-nuan aman? Qin Mujuan, kenapa terlambat? Aku datang, sudah aman. Saya istri Qin Mujuan. Kalian berani sekali. Capek hidup. Tuan Qin, ampuni kami. Kami cuma butuh cari makan. Salah wanita itu. Wanita itu suruh aku culik istri kamu. Ini bukan urusan kami. Benar, dia perempuan. Kami tidak tahu. Seperti apa? Kalau kalian melepaskan kami pasti bakal nemuin cewek itu. Kalian yakin bisa nemu dia? Pasti aku bakal nemuin dia. Kami kenal suara dia. Hal ini aku bisa atasi sendiri. Tapi kalian berdua bayar akibat tindakan hari ini. Bos Qin. Jangan bicara. Apa? Kenapa, Mama? Apa ada yang nyakitin dia? Tenang aja, Mama capek aja. Dia butuh tidur. Xiaoyan, anak baik. Jangan bangunkan Mama. Papa antar Mama ke RS dulu, deh. Xiaolin mulai nyetir. Kepala Nyonya Jiang terbentur, guncangan otak ringan. Luka lain hanya memerlukan obat. Istirahatlah beberapa hari. Syukur kamu aman. Kalau tidak,
Kami sudah mengetahuinya. Bos King, akun penculik diperiksa. Uang besar masuk ke akun ini sebelumnya. Kami melacak rekening transfer dan menemukan akun keluarga Cheng di luar negeri. Dia lagi. Aku terlalu lembut pada bawahannya. Oleh karena itu, dia mengulanginya berkali-kali. Lampauin pada saya. Penculik, kabarnya awalnya targetnya adalah Nyonya. Salah menculik tuan muda. Menurutku, memanfaatkan semangat muda Jiang. Umumkan perintah. Cabut dukungan dana Qin untuk Cheng. Qin dan Cheng berhenti bekerja sama. Jiang Nuan, kalau dulu wanita itu kamu, pasti akan jauh lebih baik. Xiao Yun dan dia mirip banget. Tolong bantu dia dan Xiao lakukan tes DNA. Saya nggak percaya. Ada banyak kebetulan di dunia ini. Yang Bapak Ibu maksud Menunggu hasil tes. bahas setelah hasil keluar. Kalau yang ditulis adalah piramida, Gimana sama Xiaoyan? Apa Xiaoyan baik? Tenang, Xiaoyan aman. Dia cuma terjatuh pas lari, lukanya udah ditangani. Asal nggak apa-apa aja. Jiang Nuan, kenapa kamu baik pada Xiaoyan? Semua demi dia. Siap korban untuk dia. Aku. Dokter, anak saya mana? Anakmu sudah lama tidak ada. Bayimu lahir tanpa nyawa. Aku khawatir padanya. Mama, Xiaoyan, Xiaoyan, biarkan ibu istirahat. Supnya masih hangat. Kamu lapar seharian, coba makan dulu. Aku yang lakukan, kamu pasien. Valian, itu saja. Kalian bicarakan, aku pamit. ada apa dengan kalian? Si kecil ini. Tidak ada apa-apa. Dia adalah bos. Saya Datang menghibur karyawan. tidak, ini adalah ibu Xiaoyan. Itu ayah Xiaoyan. akui saja, anakmu sudah bilang. Suara yang meneleponmu hari itu terasa begitu akrab. Nuan, hebat sekali. Qin Zong pun berhasil kamu raih. Jangan omong kosong. Tidak ada apa-apa. Oke, lanjut. Kenapa datang tiba-tiba? Dengar kamu di rumah sakit, aku datang menjenguk. Sebenarnya, Nuan, aku datang berterima kasih. Kalau bukan kamu, aku pasti sudah dihabisi oleh Liu Neng, si brengsek itu. Lagi pula, kamu sudah bayar biaya ibu saya. Tunggu sebentar. Siapa bayar rumah sakitmu? Bukankah itu kamu? Seseorang membayar operasi ibuku yang telah selesai. Apakah itu kamu, Nem? Bukan aku. Bukan aku. Mungkin pengagum rahasia. Tak tega melihatmu lelah. Jangan bicara soal aku lagi. Ceritakan tentangmu. Kenalkah kamu dengan Tuan Qin? Aku dan dia. Bos, Nyonya Jiang dan anaknya. Hasil tes DNA sudah keluar. Kesesuaian 99,8%. Seperti yang kuprediksi, Cheng Wanlo. rencanamu sangat besar. Bos, si kecil adalah anakmu dengan Nyonya. Malam itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu di malam itu. Bukan Cheng Wanlo dari awal. Tapi itu adalah Jiang Nuan. Aku ke rumah sakit lihat ibu. Tapi lihat mereka menculikmu. Aku benar-benar kaget setengah mati. Saat aku menemukan ponselmu, kepala Qin sedang meneleponmu. Kamu nggak tahu, dia dengar penculikanmu. Sekarang aku paham. Aku kena racun cinta mereka. Dia khawatir padaku. Ibu, waktu kamu pingsan, ayah benar-benar cemas. Aku belum pernah melihatnya sepanik itu.
Jiang Nuan. Kamu penyebab sial. Kalau kamu saja rayu cowok di luar udah parah, kamu malah ajak Kamu sungguh. Kamu ini wanita. Kenapa gila di siang bolong? kamu berani dorong aku. Siapakah aku? Siapa kamu? Aku gak peduli. Baru masuk aja langsung kasar. Salah kamu. Aku bilang, aku di sini. Jangan ganggu Jiang Nuan. Baik atau buruk orang sering bersama. Aku sibuk, kembalikan anakku. Bawa Xiaoyan pulang. Xiaoyan, ikut ibumu. Aku nggak bakal ikut kamu. Qin Xiaoyan, cuma sebentar aja. Kamu udah jadi jelek gara-gara dia. Ngapain kamu ngomong kasar sama ibumu? Kalau kamu mau main-main sendiri, terserah. Tapi jangan sampai kamu bikin anakku rugi. Xiaoyan, ayo pergi. Ayo ikut aku. Cheng Wanrou, kamu gila apa sih? Ada apa? Kenapa kamu nyebelin aku? Jangan siksa anak-anak dong. Jiang Nuan, apapun yang terjadi, dia tetap anakku. Itu fakta yang gak bisa diubah. Jaga harga dirimu. Jangan dekat sama anakku. Ibu, kamu layak jadi ibu di mana sih? Kamu cuma mau uang. Kamu udah rusak. Ngapain ngejudge aku? Lepas tangan Xiaoyan. Dia sakit. Tangan Xiaoyan, aku bakal bawa dia ke dokter. Urusan kamu apa? Lenyap dari sini sekarang. Selama Xiaoyan di sampingku, meski kamu benci aku, kamu nggak bisa apa-apa padaku. Aku di sini, kamu nggak bawa Xiaoyan. Jiang Nuan, ini akibatmu sendiri. Cheng Wanrou. Cheng Wanrou. Cheng Wanrou, ini rumah sakit, jangan berisik. Kamu tidak apa-apa kan? Kenapa kamu tegak padaku, Mu Yuan? Dia hampir membunuh anak kita. Kok kamu masih melindungi? Kenapa Jiang Nuan diculik? Aku penasaran. Kamu pasti lebih paham dariku. Cheng Wanrou, Aku akan tanya lagi. apakah Qin Xiaoyan memang anak kandungmu? Apa yang kamu katakan, Mu Yuan? Xiaoyan lahir setelah hamil 10 bulan. Betul. Tanda bintang, tanda bintang. Cheng Wanrou, buka dan lihat. Nyonya Cheng, beri penjelasan logis. Ibu, tangan saya sakit. Jadi anak yang patuh ya. Ibu akan meniupnya. Qin Xiaoyan adalah anak saya. Dia memang anak saya. Aku mungkin tukar bayiku dengan anaknya. Qin Juan, kamu anggap Xiaoyan anakmu. Apa kamu tak mau nikahi aku? Tak layak panggil orang. Bawa dia pergi. Jangan aku lihat dia lagi. Jangan melepaskan. Aku lakukan semuanya untukmu, Ibu Cuan. Xiaoyan, kamu adalah anak mama. Kamu buah hatiku. Mama. Pada masa lalu, ibu makin parah. Aku tak punya pilihan. Aku paham, sudah berlalu. Bos Qin, Anda juga ada di... Dr. Lee. Xiao Nuan, kamu lupa bilang kalau dulu pergi begitu cepat. Ibu tinggalkan barang, belum sempat kasih padamu. Ihsan dari ibumu untuk kita. Terima kasih, Dr. Lee. Anda menjaga barang kenangan ibu saya. Rumah sakit menangani jenazah ibumu. Giok ini terus saya jagakan untukmu. Sayangnya, ibumu meninggal mendadak. Malam ibu semua normal. Tiba-tiba kenapa? Giok ini tidak rusak sama sekali. Ya, Bu Jiang sebelumnya dalam keadaan stabil. Entah kenapa malam itu penyakitnya menjadi parah. Dia tidak bertahan. Sungguh mendadak. Apakah ada hal aneh yang terjadi malam itu? Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang spesial. Ada seorang wanita yang datang menjenguk. Bu Jiang telah lama dirawat di sini. Pertama kali ada pengunjung. Apakah maksudmu? Muruan, ibuku dianiaya hingga meninggal. Ada sesuatu yang tidak biasa lidiki, dokter akan tahu. Ingatkah Anda penampilan orang itu? Wanita itu pakai masker dan topi. Tak lihat wajahnya.
Masih ingat sudut matanya? Titik merah di sana. Apakah itu dia? Ya, dia. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ibuku besarkan aku sendiri. Di dunia ini, dia tak punya musuh berarti. Siapa yang mau menyakiti dia? Muhuan. Jangan mikir terlalu banyak. Aku bakal selidiki ini. Bagaimana bisa keluar? Dia kayaknya ada apa-apa. Giang Dun. Ibu salahmu. Kamu kenapa balik? Kenapa rebutin dia sama aku? Sayang, siapa yang bikin kamu kesel? Cerita ke Mama, Mama bakal balas. Mama, dia gara-gara cewek lain cabut janji nikah sama aku. Apen, aku nunggu dia 5 tahun. Cewek macam apa sih? Dia rebut cowok sama anak aku. Dia pasti pengen mati. Sudah. Semua yang aku punya hari ini susah payah aku dapetin. Lepaskan sekarang. Aku nggak mau nyerah. Anak perempuanku yang tersakin, Mucuan terjebak wanita licik. Namanya apa? Biar ibu yang urus ini. Namanya Jiang Nuan. Aku cariin buat Mucuan. Katakan lagi, namanya apa? Kenapa ibu? Kok bisa dia? Yang Rong, sekarang anak lu juga pengen rebutan sama. Udah jelas kalian berdua bener-bener brengsek. Aku bisa atasin lu, aku juga bisa atasin anak lu. Aku bisa atasin lu. Aku juga bisa atasin anak lu. Nuan, kamu udah sembuh belum nih? Aku udah lebih baik. Lagi nyari kamu. Soal pernikahan aku ini, loh, jangan bilang ke orang lain. Meski nggak mau lu umum, aku kasih tahu. Bukan karena saya masih desainer pemula. Saya enggan. Di kantor, urusan kita ini mulai mengganggu karir saya. Saya mengerti status Nyonya Qin benar-benar bisa bikin masalah. Tapi, siapa yang sangka? Bayangkan, kita kerja bareng istri bos. Seru banget. Udahlah, jangan omongin aku. Kamu dekat sama asisten Lin. Ada apa kalian? Jangan ngawur dong. Mana mungkin ada apa-apa sama dia. Kemarin malam, Bos Qin suruh dia anterin aku pulang. Malam tadi? Gak sebut malam tadi. Ngaku aja. Malam kemarin lagi, kita makan malam bareng. Di perusahaanmu. Liunen, kamu istri dia kan? Dia pangkas ditangkap. Dia melecehkan karyawan wanita. Kenapa tidak melapor? Hei, jangan pura-pura di depanku. Dia. Kenapa cuma ganggu kamu? Menurut saya, Kalian para wanita tidak tahu malu menjebloskannya. Aku akan menghukummu. Ingat baik-baik. Berani memukul orang. Xialing dan Nuan-Nuan tidak apa-apa. Wanita rewel, jangan pedulikan. Ayo pergi. Mau kabur? Aku akan menghukum kalian. Perusahaan membiayai kalian. Haruskah kalian hanya melihat? Lepaskan saya. Suamiku wakil presiden kalian. Kenapa kamu memperlakukan aku dengan cara kalau suamiku pulang? Dia pasti akan menghukum kalian. Bawa dia pergi. Biarkan aku lepas. Bu Jiang, Bu Sia-Sia, kalian tidak apa-apa kan? Kami aman, terima kasih asisten Lin sudah datang cepat. Yang penting kalian semua baik. Antar dokumen ke presiden. Aku duluan ya, masih pagi sekali. Jangan lihat, dia sudah pergi. Apa? Siapa yang ngelihat dia sih? Lin kecil. Atau apa? Kenapa ramai gini? Itu Bolio. Gak tahu dia dapat info Miss Jiang dari mana, kantor bikin repot. Soal Liunen, bukankah kamu yang urusin? Dari mana dia tahu? Menanganinya bersih, tidak bocor. Coba kamu selidiki. Aku harus lihat ini. Siapa yang main motor? Oh. Wah, kebetulan sekali.
Bos Kim, Nyonya Liu ke kafe bertemu seseorang setelah keluar kantor. Bai Feng, dia lagi yang terlibat. Sekarang kita harus gimana? Bai Feng terkait kematian Ibu Jiang Nuan. Nanti aku akan jemput Xiaoyan cari tahu Jiang Rong, Cheng Tiancheng, hubungan antara mereka. Makin cepat makin bagus. Papa, Mama, kenapa nih? Itu urusan orang dewa, jangan ikut campur. Kamu kan selalu minta mama, nggak apa-apa. Besok mama anterin kamu ke sekolah yuk. Pola. Halo, ada yang bisa maaf ini? Saya bisa tanya, ada masalah anak Anda berkelahi di sekolah dan melukai temannya. Tolong datang segera. Oke, saya ke sana. Apakah kamu terluka? Maaf, Bu. Saya bikin repot. Sudah. Anda pasti orang tua Xiaoyan? Iya. Anak Anda berkelahi di sekolah. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Guru, biasanya anak saya sangat baik. Kenapa dia sampai melakukannya? Maksud Anda apa? Apa maksud Anda saya dustakan Xiaoyan? Ya sudahlah, Anda memang tidak pantas didengarkan. Guru, harap gunakan kata-kata yang Apakah saya salah? Nyonya Cheng benar. Wanita seperti Anda hanya akan menyakiti anak-anak. Nyonya Cheng. Cheng Guanrou. Mohon. Jangan percaya omongan orang lain tentang saya. Hentikan desas-desus. Ini bukan alasan untuk langsung menyalahkan anak saya. Bisa ada alasan apa? Anak itu terpengaruh buruk oleh pihak ketiga. Xiaoyan, kenapa kamu memukul temanmu lainnya? Mereka tuduhmu pihak ketiga, aku membela, lalu mereka pukulku. Guru, Anda sudah tahu kan? Anak saya, Xiaoyan, yang sebenarnya dirugikan. Bu, aku janji tidak akan berkelahi lagi. Jangan marah ya, Bu. Di mana orang tua Qin Xiaoyan? Cepat keluar! Saya adalah wali Qin Xiaoyan. Oh, jadi kamu yang dimaksud anakku sebagai pihak ketiga. Tampaknya lumayan juga. Kenapa selalu bertindak tidak pantas? Anak Anda memukul anak saya. Saya perlu jawaban hari ini. Bisakah kamu pakai akal? Anak Anda yang duluan lancang, kenapa kami harus minta maaf? Kamu harus tahu apa yang terjadi. Sekolah ini milik keluarga Zhang. Saya bisa bikin anakmu dikeluarkan. Kalau anakmu mau sekolah lagi, itu bakal susah. Bu, bisakah Anda berpikir rasional? Wali Qin Xiaoyan, kalau kamu tak mau anakmu tidak bisa sekolah, segera minta maaf pada orang tua ini. Penyalahgunaan wewenang. Pak Qin, cuma salah paham. Anak Qin Xiaoyan duluan nyerah. Kamu ngomongin istri saya jelek. Akan gugat pencemaran nama baik. Pengacara Qin Corporation lagi santai. Kamu akan terima surat pengadilan. Bos Qin, saya salah. Jangan ambil pusing soal ini. Bagi keluarga Zhang, mulai hari ini mereka hilang. Segalanya telah terwujud. Ini tidak boleh terjadi. Nak Xiaoyan, jadi anak sekolahnya jelek, ayah ganti sekolahnya. Pola. Kata apa? Aku tidak apa-apa. Xiaoyan melindungi Mama. Kamu hebat. Nanti malam Mama masak makanan enak buat Nak. Yuk. Ih, ada makanan enak. Bos, berikut jadwal harian Anda. Pukul 3 sore Anda ada rapat. Menurutmu, kalau aku melamarnya sekarang, dia mau terima nggak ya? Seharusnya lebih resmi. Tentuin baju pengantin dulu. Xiaolin, bisa hubungin desainer ternama dari Italia buat aku. Aku ingin beri Jiang Nuan pernikahan istimewa. Bos, apa ini terlalu cepat ya? Masih belum resmi kan sama Jiang Nuan? Iya juga sih. Ya udah, mulai dari yang gampang aja dulu. Cewek-cewek suka bunga kan? Pesenin 1 buket ya. Bos, dia terlalu fokus pada cinta. Aku lagi mau pulang nih. Belanja sayur-sayuran dikit.
Boleh juga tuh kalau lewat jemput aku. Ayo jemput aku sekarang. Udah ketemu tuh orang. Uang muka nyampe mulai. Jiang Nuan. Tahan, Jiang Nuan. Dokter akan datang. Tolong warga tetap di sini. Selalu menimpa dia. Hubungi polisi lalu lintas. Saya tidak percaya ini hanya kasus tabrak lari biasa. Jika saya tahu siapa, akan buat dia lebih baik mati. Selamat diselamatkan, namun belum keluar dari bahaya. Perlu pengawasan penuh seminggu. Jadi, kapan dia bisa bangun? Ini tergantung pada kondisi tubuh masing-masing. Jika tidak sadar dalam 7 hari, mungkin jadi pasien vegetatif. saya paham. Sudah tahu belum? Si pengemudi kecelakaan seperti lenyap begitu saja. Tidak ada jejaknya. Berdasarkan rekaman kamera, mirip kecelakaan mabuk. Kalau iya, hanya kecelakaan mabuk, mengapa supirnya disembunyikan? Jiang Nuan pulang kurang setahun. Orang-orang yang ingin membunuhnya cuma mereka saja. Keluarga Cheng tidak hormat padaku. Sepertinya pelajaran sebelumnya kurang efektif. Kirimkan perintah tersebut. Aku ingin lihat dalam seminggu. Cheng bangkrut. Baju hari ini cantik banget. Kalian balik lagi. Cheng Tiancheng, kamu gila. Kenapa tidak tanya apa yang dilakukan anakmu? Papa, kenapa marah? Jangan pura-pura bingung. Kalau bukan karena kamu provokasi Kim Wuyuan. Cheng terancam Kim. Apakah ini sengaja dilakukan? Keluarga Cheng kehabisan dana. Para klien yang dulunya bekerja sama dengan semua membatalkan. Apa yang sudah kamu perbuat? Kamu membuat Kim Wuyuan sangat marah. Aku tak lakukan apapun. Aku akan telepon untuk tanya. Lin, panggil Kim Wuyuan. Cheng tanya soal perusahaan. Tanyakan pada ibumu apa yang terjadi, apa yang dia berbuat. Ibumu. Keluarga Cheng harus siap. Bersiaplah menghadapi kemarahan Kim. Ma, ini karena kamu. Aku lakukan apa yang salah. Dia ambil laki-laki anakku. Dia pantas mati. Biasanya tidak begitu kan? Apa tentang Wan Ru dan Mu Chuan? Ibu, kamu bunuh Jiangan. Belum mati. Bukankah orang ini belum mati? Lagi pula, apa salahnya aku membantu putriku? Aku ibunya. Aku seharusnya membantu. Bagus kamu bantu. Keluarga Cheng sekarang akan bangkrut. Sudah puas? Apu. Kalian berdua, mari ke rumah sakit. Minta maaf langsung ke. Minta maaf ke Jiang Nuan. Kamu pergi saja. Haruskah aku meminta maaf? Jangan harap. Lagi pula, biar saja keluarga Cheng hancur. Bukan masih ada keluargaku. Kita nggak bakal kelaparan. Oh. Ayo Wan Ru, kamu pergi sama ayah. Ayah, aku juga nggak pergi. Ayah. Dia mungkin tak mengenal Jiang Yuan. Dia takkan mengenali. Sudah bertahun-tahun berlalu. Masih mencintainya. Jika saya tidak keliru, grup Cheng ini didirikan dengan usaha keras hasil kerja Bapak. Demi perusahaan Bapak meninggalkan istri hamil. Lalu melirik ke arah lain, menikahi putri keluarga BI. Bukan
saya benar? Lalu bagaimana dengan Anda? Masih ingat ini? Cincin giok ini adalah cincin giok tersebut adalah milik Ibu Jiang Nuan. Warisan untuknya. dia Rongrong. Ibu Jiang Nuan Meninggal 5 tahun lalu. Ayahmu Yuan, apa yang kalian bicarakan? Kenapa aku bingung? bagaimana dia meninggal? Terkena penyakit. Tidak punya cukup uang untuk masuk. Namun pada masa itu, penyakit Ibu Jiang Nuan Telah membaik. Tidak heran dia menolak datang. Pak Qin, boleh aku lihat hiasan giok ini? Ayah, apa yang dibicarakan? Cincin giok ini warisan keluarga Cheng. Ada sepasang. Saat kita menikah dulu, telah disetujui. Sampai anak-anak dewasa, kemudian diwariskan lagi. Pak Cheng, sebenarnya Bapak jangan pura-pura di sini. Kalau Bapak sungguh rindu, Bapak takkan hanya lihat giwang ini. Anak Bapak yang sakit, Bapak saja enggan meliriknya. Selain itu, jangan bikin alasan lagi. Giwang ini bukan barang pusaka keluarga Cheng. Semuanya terlihat oleh Pak Qin. Nuan adalah anak saya. Anak saya. Kita satu keluarga. Saya yakin, kalau Bapak ada, Nuan tidak tersakiti. Bagaimana kalau lewati keluarga Cheng? Ayah, apa maksudmu? Jiang Nuan, wanita rendahan. Secara keluarga, dia juga kakakmu. Saat ini dia menikah dengan Bos Qin. Keluarga Qin dan kita sekarang satu keluarga. Lihatlah Tuan Cheng ini, dia memanfaatkan semuanya. Ibu Samil, Bagaimana bisa dia? Wanro. Anak ini tidak tahu diri. Lalu bagaimana dengan anak? Karena sekarang sudah bersama kamu. Kita satu keluarga. Semua yang terjadi dulu hanyalah salah paham. Apakah bisa coba lumpuh? Bukankah kau setuju? Tuan Chen sungguh dermawan. Apa kabarmu, Nanan? Dokter! Saya tidak apa-apa, dokter. Tidak tahu seberapa malunya Tuan Cheng. Masih mengakuiku anaknya. Dulu semua salah ayah. Lagi pula, aku adalah ayah kandungmu. Ayah, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Di mana kamu saat ibuku meninggal? Di mana kamu ketika aku dipaksa menemanimu tidur? Dengan pengaruh yang kamu miliki, mencariku dan ibuku mudah. Bertahun-tahun sudah. Kamu tak pernah hadir. Anggap saja Chen Wanro sebagai anakmu. Ibu adalah satu-satunya keluarga. Nuan, kamu butuh waktu untuk menerimanya. Aku tahu banyak tentang Wanro. Dia selalu memaksamu. Saat ini, lumayan baik. Qin Bu Yuan, aku capek. Tuan Cheng, pulang dululah. Nuan sudah jelas, jangan pura-pura di depan kami. Pikirkan matang-matang. Selamatkan perusahaanmu. Violin! Pak Cheng, mohon. Nuan, ayah sudah lebih dulu pergi. Kondisi stabil, istirahat sebulan, pulang rumah sakit. Muruan, boleh saya lihat giwang itu? Boleh. Ini pasangan giwang yang sama. Kenapa ibuku hanya meninggalkan satu untukku? Giwang ini memang sepasang, tapi bukan benda berharga keluarga Cheng. Qin Mu Yuan,
Rasanya kamu tahu semua hal ya? Yang satunya lagi di mana? Rahasia. Aku akan bilang nanti. Aku rencanakan lamaran setelah kamu sembuh. Aku nggak sabar. Aku sadar aku udah suka sama kamu. Aku nggak mau kamu cuma jadi ibu dalam kontrak. Aku mau kamu jadi milikku, Kim Woo-yuan, istri yang sesungguhnya. Mama, bilang iya dong. Xiaoyan mau selalu bareng Mama. Oke, aku terima. Nggak apa-apa, aku buta. Aku nggak bisa lihat. Perusahaan Cheng dituduh menggelapkan pajak. Cheng Tiancheng sedang diperiksa. Tebakan Anda. Kenapa ibu saya ditangkap? Ibumu dicurigai membunuh, dia harus ikut kami untuk penyelidikan. Kalian bilang aku telah membunuh? Tidak ada bukti apapun. Alasan apa menahanku? 5 tahun lalu kamu bunuh Nyonya Jiang Rong, bukti jelas tak bisa kabur. Terima kasih atas bukti ini. Pembunuh harus dihukum. Wah! Ayah, Cheng Tiancheng, bertahun-tahun ini tak pernah lupakan wanita itu. Kami bahagia. Dasar brengsek! Cheng Tiancheng tidak malu. Dulu, untuk mendapat bantuan keluarga, kamu mendekatiku. Kenapa aku suka padamu? Sekarang kamu merasa aku memaksamu. Ketika kamu tinggalkan istri pertama, tak ada ragu dalam dirimu. Ayah, selesai semuanya. Tuan muda minum obat. Dia sudah tidur. Bu Cheng, Anda pasti. Apakah aman untuk anak tuan? Cepat berikan dia padaku. Di kartu ini ada 3 juta. Cukup untuk sisa hidupmu. Segera bersiap dan pergi ke luar negeri. Mu Yuan menemukannya. Tidak ada yang bisa kabur. Kim Mu Yuan yang membuatku begini. Jangan marahi aku. Apa maksudmu? Naninya, silakan segera datang. Apa-apa? Aku ikut cari. Tak usah, tubuhmu masih lemah. Aku janji Xian tidak akan terluka. Cheng Wanrong, kamu mau apa? Tenanglah. Apa yang aku inginkan? Kamu hancurkan keluargaku. Keluargaku hancur. Mama selamatkan aku. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Kamu hidup damai di luar negeri. Kenapa kamu pulang? Kalau tidak kembali. Kim Xiaoyan tunggu baik. Kim Mu Yuan nikahi saya. Tenang dulu. Cheng Wanrong, kamu pernah pikir sudah 5 tahun mengapa Qin Mu Yuan enggan menikahimu? Semuanya karena anak ini. Bukan karena dia. Kamu tidak cinta Qin Mu Yuan. Betul kan? Jangan bodoh, aku cinta Qin Mu Yuan. Kalau kamu cinta padanya, dulu kamu tak biarkan aku gantikanmu masuk ruangan. Kamu sayang dia. Bakal jaga Xiaoyan untuknya. Dia percaya kamu titipkan Xiaoyan padamu. Itu yang kamu mau. Cuma ingin jadi Nyonya Qin. Mari, aku cuma pengen tempat Nyonya Qin. Apa masalahnya? Jiang Nuan, kalau nggak gara-gara kamu, aku udah sukses. Belum lagi dia. Kalian ibu anak musuhku lama. Aku bikin kalian menderita seperti aku. Kalian rasakan kesedihan sepertiku. Tidak. Jangan. Pegang erat, aku tarikmu. Ini pilihan dia sendiri. Nuan, kita menjemputmu. Kalian mau apa?
Salmi, aku dan Linsin pacaran. Ngomong-ngomong, aku datang minta tolong hari ini. Bisa dapat pasangan idaman. Tentu saja, tidak masalah. Limin, kamu yakin ini baju pengiring untuk aku? Iya betul, pengiring aku harus cantik. Tapi, nggak boleh. Aku nggak bakal rebut perhatianmu. Ayo udah, nggak ada waktu lagi. Ayo buruan. Bos, jangan foto lagi. Gaya Anda pasti terbaik. Dia pasti udah siap di sisi dia kan? Dia pasti datang. Nyonya Jiang udah di jalan, kamu sebaiknya siap-siap buat pergi. Xiaolin, kamu lagi ngapain? Jalan terus, banyak orang tuh. Jangan bikin aku malu ya. Kamu lagi ngapain? Tuan Kim. Nuan. Belum kau bilang. Apa cerita di balik kilang itu? Sebenarnya, Aku nggak peduli deh. Aku cuma mau papa dan mama. sekarang kita bisa lanjutin malam madu kita nggak? Nggak bakal ada yang ganggu kita lagi. Sayang, aku pernah bilang nggak sih? Cinta kamu, sayang.